ekornya bisa keriting begini, ada yang keriting juga, ada yang patah-patah juga. Itu salah satu penyebabnya mungkin kalau dari pengalaman saya ya, atau pakai tangan gini tuh. Jadi diajak interaksi aja guys. Jadi kalau punya ikan tuh harus sering-sering diajak interaksi. Nah, atau bisa dibilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Di video kali ini kita mau ngebahas ikan kita nih guys, ikan cupang krontal nih. Kita mau review beberapa ikan kita dari jenis ikan krontal atau ikan mahkota nih, atau dibilang dulu sih bilangnya ikan apa, ikan serit guys tuh. Dari dulu zaman kecil kita bilang ikan serit. Ada yang bilang serit, ada yang bilang krontal, ada yang bilang pokoknya sama aja deh, intinya sama-sama ikan cupang yang punya ekornya tuh kayak mahkota. Kalau bahasa Inggrisnya krontal. Kalau kita dulu kecil bilangnya ikan cupang serit nih guys. Jadi kita bakal sharing pengalaman saya ini ketika kita ngerawat dan miara ikan krontal sendiri. Ikan krontelnya. Jadi kalau perawatan ikan krontel sebenarnya rutinitas ganti air tuh harus teratur guys. Karena kalau ikan krontel itu nggak beda jauh sama ikan cupang half moon. Karena ekornya tuh kalau biasanya kalau telat ganti air itu bisa keriting atau bisa patah-patah guys. Jadi buat teman-teman yang miara ikan cupang krontel nih, hati-hati banget guys, karena kalau dari sharing pengalaman saya nih ya, dari pengalaman saya, jadi terkadang kalau ikan lapar pun dia berpengaruh ke ekornya juga tuh. Atau jadi ekor-ekornya yang belakangnya itu yang berbentuk kayak mahkota itu suka keriting-keriting gini nih. Jadi kita bakal spill juga ikannya. Beberapa ekor ikan krontel kita ini sih bukan ikan grade ya, karena saya belinya juga di pasar. Jadi kualitas ikan pasar ya, bukan ikan kontes. Tapi kita coba ngerawat, gimana cara merawat ikan dengan kualitas bisa dibilang ya di bawah ikan kontes sih. Tapi ya apapun jenis ikannya, kalau kita sayang dia juga bakal balik lagi guys ke kita tuh. Bakal ngasih performa dia atau ngasih ke kualitas ikannya sendiri dah. Intinya kalau punya ikan cupang walaupun harganya itu harus dirawat guys. Jadi nggak bisa dibedain antara yang bagus dan jeleknya. Kalau kita suka ya, baik-baik ke teman-teman sih, itu sih dari pengalaman saya tuh. Jadi kalau miara ikan krontel ya lumayan nguras tenaga juga, karena ya itu lagi-lagi ganti air ya guys. Jadi beda spesial, beda sama kayak plakat guys. Ini seri pengalaman saya dan ikannya bakal kita spill nih. Ini kebenaran udah kita ganti air dan kita kasih sedikit daun ketapang nih guys, biar ikannya tuh nyaman sama kondisi di toplesnya nih guys. Kita bakal spill nih ikannya guys. A few moments later. Nih guys, ini ikan krontelnya yang punya bukaan lumayan cakep nih. Kalau ini saya lihat sih nggak ada minusnya dan nggak ada patah-patahnya dan juga nggak ada keritingnya nih. Karena ini ekornya cakep nih guys nih. Tuh bukannya juga cakep tuh bukannya cakep dan nggak ada patah-patahnya. Jadi yang ini lolos uji coba selama kita ganti air selama seminggu nih. Jadi kalau dari segi perawatan kita alhamdulillah nih guys, yang CT ini nggak ada masalah guys. Jadi kalau CT itu kalau karakternya beda-beda guys. Jadi yang ekornya biasanya yang bukannya agak lumayan jauh ke pangkal ekor, itu biasanya harus oper perawatan guys. Kalau dari pengalaman saya tuh. Jadi kalau yang bukannya ke ujung pangkal, apalagi kayak king krontal ya, yang ekor bukanya tuh nyilang-nyilang gitu, itu lumayan juga guys untuk perawatan ganti airnya. Nih guys, terus ini ada juga nih, kalau ini bukanya masih kurang. Karena kalau saya lihat ikannya ini agak lengket guys dari ekornya tuh. Waktu kemarin sempat kita kasih daun ketapang, agak lumayan lama, jadi bukanya agak ngelipet gini tuh. Tuh guys, yang ini cakep nih, tuh bukanya nggak ada masalah tuh. Ini kita kasih sedikit daun ketapang dan ada buih tuh. Jadi kalau buat teman-teman, buih itu sebenarnya buat apa? Bukan telur guys ya. Jadi buih itu sebenarnya adalah bubble nest yang kondisi ikan cupangnya tuh nyaman sama kondisi di airnya ini nih guys tuh. Jadi kalau ada buih, ikan nyaman. Jadi bukan ikan nelor nih guys. Lagi-lagi tuh buat teman-teman yang pengen tahu miara ikan cupang, kalau ada bubble nest buih ini, dia itu ikannya nyaman sama kondisi airnya tuh.
Dan yang ketiga ini sama CT juga, cuma ini saya punya CT jenis fancy, jadi warnanya kombinasi gini tuh. Mungkin teman-teman tahu jenis fancy itu bisa dibilang ya warna mewah nih tuh, jadi warnanya kombinasi kayak gini tuh. Kita juga nggak tahu nih ini silangan atau bukan nih, karena kita beli di pasar tuh. Nah kayak gini guys tuh, CT fancy guys tuh. Ada lagi nih tuh jenisnya tuh sama, dan ini rata-rata bukaannya agak kurang guys, jadi ada yang keriting acak-acakan begini. Nah ini gini nih penyebabnya nih, telat ganti air. Jadi kalau kondisi CT juga, ikan CT kalau lapar juga bisa berpengaruh tuh ke kualitas ekornya. Jadi biasanya bakal ngelipet-lipet gini tuh, apalagi kalau jarang kita mainin tuh. Nah kalau ikan CT tuh kalau bagusnya sering dimainin pakai kaca atau pakai tangan gini tuh. Jadi diajak interaksi aja guys. Jadi kalau punya ikan tuh harus sering-sering diajak interaksi. Nah atau bisa dibilang buat teman ngopi kita lah guys tuh. Jadi sambil ngopi sambil ngeliatin ikan, jadi agak sedikit ada kesibukan macam-macam, pokoknya stres sedikit hilang lah guys, kayak gitu guys tuh. Jadi kita ngerasa gimana ya, ngerasa seneng lah punya piaraan, dan cara ngerawatnya pun bener tuh kayak gitu guys. Tuh ini cakep nih yang ini nggak ada masalah nih. Jadi ekornya juga nggak ngelipet, terus ekornya juga nggak patah-patah, bukanya juga cakep tuh, nggak kriwil-kriwil juga tuh ekornya tuh. Jadi yang tiga ini, yang 1, 2, 3, 4 nih, ini ada masalah nih. Ini juga sama nih guys. Jadi biasanya kalau udah begini kita harus oper perawatan nih. Perawatannya mulai dari kasih pakan, yang pasti pakannya jentik tuh, karena jentik sendiri bagus untuk tulang-tulang ikan tuh, atau buat ekor-ekor tuh kayak gitu guys. Jadi ekornya jadi lebih bagus lagi tuh. Nah jadi kalau buat melihara CT ya dibilang harus oper perawatan, emang iya sih kalau dari pengalaman saya tuh. Mungkin teman-teman yang udah pernah tahu gimana cara ngerawat ikan CT, boleh komen-komen guys, biar kita sharing sama-sama bagi berpengalaman gimana cara merawat ikan cupang krontel tuh guys. Jadi ya ikan cupang krontel itu bagusnya sih ganti airnya 3 hari sekali tuh, jadi bukan seminggu sekali. Atau lihat kondisi juga sih aktualnya, kalau emang ikannya nyaman ada buinya itu nggak usah diganti. Kalau sedikit ekornya agak keriting ya mendingan buru-buru ganti air guys, karena bahaya kalau udah telat sedikit ikan CT tuh bakal keriting-keriting gitu guys. Jadi dibuka sekatannya aja kalau dia tuh. Jadi dia sering ngedok-ngedok gini, 2 jam sekali kita buka sekatan dia biar main, ngedok, flaring. Nah itu biar ikannya juga aktif tuh. Jadi kalau gerak-gerak gitu jadi ikan aktif, gak mager. Jadi kalau ikan mager sendiri takutnya jarang dibuka sekatan atau jarang ngedok, ekornya bakal atau ekor ujung ekornya nih, pinnya atas juga bakalan ngelipet guys, kayak gitu tuh. Ini contoh kayak HM ini nih tuh, ini HM Big Air nih, ini agak ngelipet-lipet gitu tuh guys, kayak gitu tuh. Jadi paling kayak gitu aja guys, gimana cara ngerawat ikan cupang krontel tuh. Jadi salah satu penyebab kenapa ikan krontel ini ekornya bisa keriting begini, ada yang keriting juga, ada yang patah-patah juga. Itu salah satu penyebabnya mungkin kalau dari pengalaman saya ya, telat ganti air sama pakan tuh. Jadi kalau telat ngasih makan juga ikan krontel kayak gitu tuh. Biar ikannya tetap perform, kondisi ekornya juga bagus, bukaannya nggak ngelipet-lipet. Itu guys, perhatiin pertama dari air dan pakan tuh. Nah buat temen-temen jangan lupa di like juga nih, di share juga. Apabila konten ini bermanfaat, jangan lupa nih nontonnya juga full durasi guys, biar kitanya makin semangat tuh bikin video-videonya tuh. Paling sampai situ aja guys untuk update ikan cupang krontelnya nih ya. Buat teman-teman intinya jangan lupa bersyukur dan jangan lupa berbagi guys. Kita tutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.